Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu Nadia Pitaloka, Bedi Lutfi Oksidin, dan Fatima Az-Zahra. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu ada 3, Kerajaan Demak, kedua, Kerajaan Pajang, dan ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Demak adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang berada di daerah pesisir utara, Jawa Tengah pada masa itu. Demak merupakan kesultanan peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Kehidupan politik. Kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran, sementara pengaruh Islam telah berkembang pesat di beberapa pesisir utara Pulau Jawa. Demak adalah kota penting di tepi pantai Jawa yang menjadi persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah. Raden Fata yang bergelar Sultan Alam Akhar Al-Fatah merupakan raja pertama Demak. Menurut silsilah, beliau putra Raja Kertabumi dari Majapahit dengan putri Cina. Dari putri Cina. Awalnya Raden Fata merupakan bupati Demak yang masih di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1500, Raden Fata melepaskan diri dari Majapahit ketika pemerintahan dipegang oleh Gerindrawan. Yang kedua yaitu yaitu kehidupan ekonomi. Selain sebagai kerajaan maritim, Demak juga merupakan pusat penghasil bumi yang diangkut dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan tempat pemasaran di Indonesia Barat atau di Selat Malaka. Demak dikenal sebagai kerajaan perekspor beras. Hasil utama kerajaan Demak adalah beras, gula, kelapa, dan palawija. Yang C yaitu kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan bidang sosial budaya, masyarakat Demak secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu golongan raja dan keluarganya, kaum bangsawan, dan rakyat umum. Di samping itu, ada kelompok kaum ulama atau para wali yang memiliki peranan sangat penting pada masa perkembangan Kesultanan Demak. Keberadaan pondok-pondok pesantren secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya hubungan antara kaum bangsawan, para ulama, dan rakyat. Hal itu terjadi karena di pondok pesantren terdapat para santri yang berasal dari kalangan bangsawan maupun rakyat. Pada masa Kesultanan Demak, dibangun masjid di berbagai tempat, baik oleh rakyat atau para wali. Salah satu masjid agung peninggalan Kerajaan Demak yang sampai sekarang masih dapat ditemui dan kita nikmati kemegahannya adalah Masjid Agung Demak. Seni ukir dan hiasannya begitu indah. Misalnya ukiran pada 8 tiang serambi dan pintu masuk samping bentuk atapnya yang bertumpang 3. Keunikan masjid ini adalah adanya 4 saka guru di kalangan ruangan utama masjid yang berukuran cukup besar. Kondisi masyarakat Kesultanan Demak yang sangat kental dengan tradisi Islam menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dari Demak, Islam menyebarkan daerah pedalaman seperti Pajang dan Mataram. Daerah pantai utara Jawa Barat seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Dan di daerah Kalimantan Selatan, yaitu daerah Banjar dan Nagara Dipa.
Baiklah, penjelasan yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fatima Azahro. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang sendiri merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Pajang pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, di mana Hadiwijaya ini membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau berhasil memperluas wilayah daerahnya. Hadiwijaya memperluas kekuasaan di tanah pedalaman di arah timur sampai Mataram, Madiun yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Begawan, Solo. Setelah itu, Hadiwijaya juga berhasil secara berturut-turut menaklukkan daerah lain, antara lain pertama pada tahun 1554 Hadiwijaya berhasil menaklukkan Blora, dan pada tahun 1577 ia berhasil menaklukkan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Pajang lebih menekankan pada pengembangan kegiatan pertanian atau agraris. Hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, dan palawija merupakan komoditi utama Pajang. Kegiatan pertanian Kerajaan Pajang lebih ditekankan karena letak pusat Kerajaan Pajang yang tidak di daerah pesisir. Selain itu, Kerajaan Pajang memiliki lahan pertanian yang luas. Meski begitu, kegiatan pelayaran dan perdagangan di pantai masih berlangsung, tetapi kurang mendapat perhatian. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang. Perpindahan pusat pemerintahan dari pesisir hingga ke pedalaman juga berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang pada masyarakat. Sistem kehidupan semakin terasa. Masyarakat pedalaman umumnya sangat ketat memegang tradisi dan budayanya dan susah untuk berubah. Dengan semakin berkembangnya agama Islam, maka terjadinya akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia di pedalaman. Tradisi dan adat istiadat sebagai unsur Indonesia lama menjadi tampak mewarnai budaya dan adat Kerajaan Pajang. Dalam perkembangan agama Islam selanjutnya, suasana akulturasi dan sistem krisme, kebudayaan dan agama sangat menonjol di wilayah pedalaman Jawa Timur. Pada tahun 1587, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia, dan terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Panggiri. Arya Panggiri berhasil naik tahta pada tahun 1583. Pemerintahan Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan Raja Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jepang merasa prihatin. Mungkin itu saja pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram Islam. Adapun subtema yang saya akan jelaskan yang ini mengenai kehidupan politik. Raja pertama Mataram adalah Sutawijaya. Sutawijaya memimpin Mataram di tahun 1986 sampai 1601 sebagai anak perumahan dan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Sebagai Sultan di Mataram, ia bergelar Penembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panadatama. Pusat kerajaan Mataram awalnya ada di Kota Gede, sebuah kota di Yogyakarta sekarang. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berhasil menundukkan para bupati yang membangkang dan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, Surabaya, dan Demak berhasil ditaklukkan. Sementara Cirebon
dan Galuh berhasil ditaklukkan pada tahun 1595. Penembahan Senopati wafat tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Setelah masa Senopati mangkat, putranya yang bernama Mas Jolang naik tahta dan bergelar Sultan Anangkarawati dengan masa jabatan dari 1601 sampai 1613. Mas Jolang dengan susah payah harus menghadapi pemberontakan para bupati. Namun sebelum dapat memadamkan pemberontakan, ia meninggal dunia tahun 1601 karena meninggalnya di Krapyak, maka Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Sede Krapyak. Mas Rangsang yang merupakan putra Panembahan Sede Krapyak menggantikan bapaknya dan lebih terkenal dengan nama Sultan Agung. Pusat pemerintahan Sultan Agung mula di Kerta, kemudian pindah ke Pairet. Setelah tampil sebagai Raja Mataram, Sultan Agung harus menghadapi musuh lama Mataram yaitu Surabaya. Surabaya sulit dikalahkan Mataram karena Surabaya dibantu oleh Kediri, Tuban, dan Pasuruan pada tahun 1615. Tentara gabungan dari Surabaya dapat dipukul mundur dan dikalahkan di daerah Wirasabaya, Majakerta. Sesudah Wirasaba, setelah penembahan Senopati mangkat, putranya yang bernama Mas Jolang naik tahta dan bergelar Sultan Anangkarawati. Mas Jolang dengan susah payah harus menghadapi pemberontakan para bupati. Yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram terdapat gunung berapi yakni Marababu, Sinoro, Sumbing yang kesemuanya mendukung berkembangnya ekonomi agraris Kerajaan Mataram. Dan pak dari kondisi akan hal tersebut adalah berkembangnya ekonomi pertanian yang maju di mana-mana daerah persawahan yang luas di Kerajaan Mataram dengan hasil utama beras. Komoditas lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Adapun sebab yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat, ada golongan raja dan keturunannya serta para bangsawan dan rakyat yang sebagian pula kerajaan. Secara tradisional, pemilik tanah kerajaan beserta isinya adalah raja. Untuk melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana. Gaji mereka berupa tanah, lunggah, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.